Oke, kemudian kita akan belajar mengenai besaran berdasarkan satuan. Berdasarkan satuan, besaran itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok besaran pokok dan kelompok besaran turunan. Untuk besaran pokok dan besaran turunan ini tentunya kalian sudah tidak asing lagi. Karena apa? Karena besaran-besaran ini sudah kalian pelajari saat kalian duduk di SMP. Oke, nggak apa-apa, kita ulangi sebentar. Untuk besaran pokok, apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok penyusunnya. Oke, kalian bisa melihat dari satuannya. Besaran pokok itu ada 7 yang mungkin kalian pernah menghafalkan dengan kata jiwa SMP, ya kan? J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus, S suhu, M massa, dan P panjang. Dengan satuan-satuan yang sudah ditetapkan. Kemudian besaran turunan, seperti yang telah kalian lihat pada tabel, besaran-besaran turunan itu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contohnya luas. Luas itu besaran penyusunnya apa? Besaran penyusunnya itu adalah panjang dikalikan lebar. Nah, panjang dan kali lebar itu adalah termasuk besaran pokok panjang gitu. Makanya lambang satuan dari besaran pokok luas itu adalah meter kali meter atau meter persegi. Seperti itu. Nah, untuk membedakannya antara besaran pokok dan besaran turunan, coba kalian perhatikan pada lambang satuannya atau pada satuan itu sendiri. Yang perlu kalian ingat di sini adalah bahwa satuan-satuan yang tertulis dalam tabel ini adalah satuan SI atau satuan sistem internasional. Next. Nah, kita sekarang belajar mengenai dimensi. Oke, sama halnya dengan besaran, dimensi juga dibagi menjadi dua, yaitu dimensi besaran pokok dan dimensi besaran turunan. Sebenarnya dimensi itu apa sih? Nah, dimensi suatu besaran itu nantinya dapat menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Maksudnya apa? Jadi seperti ini. Dimensi besaran pokok itu sudah pasti atau sudah sama halnya besaran pokok tadi, dia itu satuannya sudah pasti atau sudah ditentukan. Sama dimensi besaran pokok juga iya, sudah ditentukan. Coba kita lihat panjang. Panjang itu itu sepertinya tertukar antara panjang dan massa. Untuk panjang seharusnya satuannya itu adalah meter, ya kan? Nah, untuk dimensinya itu adalah L. Nah, sedangkan massa itu satuannya kilogram dan dimensinya M. Suhu satuannya Kelvin, dimensinya theta. Kemudian ada kuat arus, satuannya ampere, dimensinya I, intensitas cahaya dengan satuan kandela, dimensinya J, dan jumlah zat dengan satuan mol, dimensinya N. Kayak ini. Nah, bagaimana cara menentukan dimensi besaran turunan? Sama halnya seperti besaran turunan, besaran turunan itu adalah besaran-besaran yang satuannya didapatkan dari besaran-besaran pokok gitu. Dimensi juga sama halnya seperti itu. Dimensi besaran turunan yaitu dimensi yang didapatkan dari dimensi-dimensi besaran pokok. Nah, contohnya gimana? Contoh mengerjakan dimensi. Sekarang kita lihat. Oke. Kita mulai ya. Untuk luas misalnya. Luas. Tadi luas itu adalah
panjang dikalikan dengan lebar. Seperti yang kita tahu bahwa panjang itu mempunyai satuan meter, sedangkan lebar juga mempunyai satuan yang sama, yaitu meter. Nah, dimensi keduanya yaitu sama, panjang gitu. Makanya di sini dimensinya itu apa? Di sini dimensinya L, dan di sini dan lebar juga mempunyai dimensi L. Tuh, L dikalikan L kuadrat, seperti itu. Kecepatan ya. Oke, sekarang kita ke kecepatan. Kalau misal untuk mempermudahnya, kalau misal kalian sudah hafal satuannya, itu langsung ditulis aja. Oh, satuan dari kecepatan adalah meter per second atau meter per detik. Nah, meter itu dimensi dari apa? Meter itu adalah dimensi panjang gitu. Nah, dimensi dari panjang itu apa? Oh, L, seperti itu. Kemudian S itu adalah second atau waktu. Dimensi dari waktu apa? Dimensi dari waktu adalah T. Oh, sehingga dimensi dari kecepatan adalah L per T, seperti itu. Tuh. Ya, sebagai latihan silakan kerjakan latihan mandiri, kemudian kumpulkan dalam bentuk foto. Ini dikerjakan di dalam tulismu saja, ya, bersamaan dengan tadi yang pengertian dari besaran dan satuan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengukuran. Nah, pengukuran itu apa sih? Tadi kan sudah dibahas pada awal itu. Kalau misal tidak ada pengukuran, pasti kita akan merasa dirugikan, ya kan? Oleh karena itu, pengukuran itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengukuran di sini ada pengukuran besaran panjang, pengukuran besaran waktu, ada juga pengukuran besaran massa, dan pengukuran volume benda tidak beraturan. Untuk pengukuran besaran panjang, masing-masing pengukuran di sini mempunyai sebuah alat ukur atau mempunyai beberapa alat ukur yang dapat mengukur besaran-besaran yang ada dalam fisika. Seperti pengukuran besaran panjang, di situ mempunyai alat ukur seperti mikrometer skrup, jangka sorong, dan juga penggaris atau listar. Nah, untuk pengukuran besaran waktu apa? Biasanya menggunakan stopwatch, ya. Kemudian untuk pengukuran besaran panjang, itu ada neraca Olaus, neraca Samarangan, dan neraca Dacin. Biasanya neraca-neraca ini ada di laboratorium gitu. Atau jika kalian penasaran dan karena ini masa pandemi kalian belum bisa menuju ke laboratorium, silahkan cari gambar-gambar neraca di internet. Tuh, tenang, ini bukan tugas dan tidak dikumpulkan. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur volume benda tidak beraturan? Ayo coba, kira-kira bagaimana ya? Kalian bisa mencari literatur juga tentang pengukuran volume benda tidak beraturan gitu.